Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil UTS saya. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Krisya Lelau, NIM 2022-87042, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan IPA SD. Judul materi yang saya ambil yaitu Teori Belajar Piaget dan Brunner. A. Teori belajar menurut Piaget. Teori ini mengatakan bahwa jika kita akan memberikan pelajaran tentang sesuatu kepada anak didik, maka kita harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir anak tersebut. Dengan teori belajar yang disebut teori perkembangan mental anak atau mental anak intelektual dan kognitif, atau ada pula yang menyebutnya teori tingkat perkembangan berpikir anak, telah membagi tahapan kemampuan berpikir anak menjadi 4 tahap, yaitu pertama, tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap sensori motor pada usia antara 0-2 tahun, mulai pada masa bayi ketika ia menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik dalam mengenal lingkungannya. Pada masa ini, bayi masih sangat bergantung pada orang lain, bahkan tidak berdaya. Akan tetapi alat-alat inderanya sudah dapat berfungsi. Dalam tahapan ini, yang penting adalah tindakan-tindakan konkret secara perlahan-lahan melalui pengulangan dan pengalaman sehingga konsep yang permanen lama-kelamaan akan terbentuk. Periode ini ditandai dengan perubahan cepat. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mampu membayangkan masa mendatang dan berpikir tentang masa yang telah lewat meskipun persepsi mereka masih sangat berorientasi pada masa sekarang. Tahapan ini adalah periode perkembangan bahasa yang pesat. Karakteristik lain pada tahapan ini adalah anak-anak lebih tidak egosentris. Contohnya, ketika anak sedang bermain boneka dan di saat yang bersamaan orang tuanya berbicara, si anak akan fokus dengan bonekanya dan tidak terlalu mendengarkan perkataan orang tuanya. Selain itu, cara berpikir anak bukan induktif atau deduktif, tetapi kurang logis. Anak belum mengenal lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat dari suatu pengetahuan tersebut. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Tahapan ini ditandai dengan pertumbuhan kognitif yang luar biasa dan merupakan tahapan formatif dalam pendidikan sekolah karena pada masa ini bahasa dan penguasaan keterampilan-keterampilan dasar anak bertambah secara dramatis. Anak-anak sudah memulai menunjukkan pemikiran abstrak walaupun hanya melalui tindakan-tindakan. Tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Pikiran anak pada tahapan ini tidak lagi terfokus pada hal-hal yang dapat dilihat. Anak-anak mampu berpikir tentang situasi-situasi hipotesis atau pengandaian. Kapabilitas penalaran juga meningkat. Mereka dapat berpikir lebih dari satu dimensi dan karakter-karakter abstrak. Perkembangan lain pada tahapan ini ialah kemampuannya untuk berpikir secara sistematis, dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan secara teratur atau sistematis untuk memecahkan masalah. Teori belajar menurut Brunner. Brunner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Brunner mengemukakan model belajar yang disebut model belajar penemuan. Seiring dengan hal tersebut, dalam penerapannya di kelas, Brunner mengemukakan model pembelajaran di kelas yang disebut sebagai model pembelajaran penemuan atau discovery teaching. Sesuai dengan teori belajar penemuan, tujuan pembelajaran penemuan ini bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, melainkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, melatih kemampuan berpikir intelektual, dan merangsang keingintahuan siswa. Tahap-tahap perkembangan belajar menurut Brunner. A. Tahap enaktif. Dalam tahap ini, anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik suatu benda. Sebagai contoh, kita ingin mengenalkan konsep bilangan pecahan, kita dapat menggunakan sebuah apel yang dibagi 2 sama besar. B. Tahap ikonik.
Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan anak sudah berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari objek atau benda yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan pada tahap inaktif, misalnya dengan menunjukkan pada sajian berupa grafik. Tahap simbolik. Dalam tahap ini, anak tidak lagi terikat dengan objek pada tahap sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi atau simbol tanpa ketergantungan terhadap objek real. Dan terima kasih atas hasil penyampaian UTS saya. Selamat siang dan Kalwedo.